Halo teman-teman semua, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup kearsipan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kearsipan dengan dosen pengampu Ibu Nursia Fitri, SE MSI. Adapun nama-nama dari kelompok kami adalah: perkenalkan, nama saya Sri Julianingsi. Halo, perkenalkan nama saya Nafalisya Putri Damanik. Perkenalkan, nama saya Arta Tazara. Halo, perkenalkan, nama saya Sukesi. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Ananta. Halo semua, perkenalkan nama saya Bresmita Simorangkir. Baiklah, langsung saja. Arsip berasal dari bahasa Yunani dan dapat diartikan sebagai permulaan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai arsif atau record, dan dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai warkan. Arsip adalah setiap catatan tertulis, baik dalam bentuk gambar ataupun bagan, yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek atau pokok persoalan ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingat seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, Pasal 1 Ayat A dan Ayat B menetapkan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah: pada ayat A menjelaskan arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sementara pada ayat B menjelaskan arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebangsaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa arsip merupakan naskah-naskah atau dokumen sebagai pusat ingatan dari seluruh kegiatan atau organisasi di mana arsip-arsip itu dipelihara dan disimpan sebaik mungkin secara sistematis pada tempat yang telah disediakan agar lebih mudah ditemukan bila diperlukan kembali. Beberapa contoh dari arsip dapat berupa surat-surat, kwitansi, faktur pembukuan, ijazah, surat izin, surat penjualan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, organisasi, dan foto-foto. Di dalam instansi ataupun organisasi yang merupakan sumber data adalah arsip itu sendiri. Karena arsip itu merupakan bukti dan rekaman dari segala kegiatan dan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Semua perusahaan melaksanakan penyimpanan arsip untuk mempermudah pekerjaan. Karena manusia selalu memerlukan catatan atau rekaman dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan sekaligus, arsip merupakan alat bantu untuk mengingat segala keperluan organisasi. Baik itu untuk keperluan administrasi maupun kepentingan pembuktian yang otentik dari data tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengertian sistem kearsipan. Untuk mengetahui pengertian sistem kearsipan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian sistem dan kearsipan itu sendiri. Kearsipan adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan warkat-warkat secara sistematis sehingga mempermudah dalam pencarian warkat yang diperlukan. Sementara pengertian sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Jadi, pengertian sistem kearsipan itu sendiri adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat-warkat sehingga jika diperlukan lagi dapat ditemukan kembali secara cepat. Tujuan dari sistem kearsipan adalah yang pertama adalah untuk menghemat waktu. Dengan menggunakan filing system atau sistem kearsipan yang tepat, penyimpanan dan penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua adalah menghemat tenaga. Dalam kegiatan penyimpanan dan penemuan kembali, arsip tidak terlalu banyak menimbulkan tenaga. Sementara, tujuan dari yang ketiga adalah menghemat tempat. Dengan menggunakan filing system atau sistem kearsipan yang tepat, penyimpanan arsip tidak membutuhkan ruangan yang luas dan peralatan yang banyak. Karena arsip yang disimpan hanyalah arsip-arsip yang bernilai guna saja. Nah, jenis-jenis arsip dapat dilihat dan dibedakan dari beberapa sudut pandang. Di antaranya yaitu berdasarkan kepentingannya, yaitu arsip dilihat dari segi penting tidaknya arsip tersebut sesuai dengan nilai guna yang terkandung di dalamnya. Menurut Ensiklopedia Administrasi, arsip atau warkat jenis ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada vital record atau warkat abadi,
yaitu warkat yang harus disimpan terus-menerus dan tidak boleh hilang dan musnah, karena warkat tersebut memiliki nilai guna penting bagi perusahaan, instansi maupun perorangan. Contohnya seperti akte pendirian perusahaan, akte kelahiran, dan lain-lain. Lalu yang kedua, important record atau warkat penting, yaitu warkat yang memiliki kegunaan penting dan disimpan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 3 tahun atau lebih, dan tidak boleh dimusnahkan jika surat itu masih diperlukan. Nah, contohnya itu seperti surat perjanjian sewa, menyewa, dan lain-lain. Selanjutnya, useful record atau warkat berguna, yaitu warkat yang mempunyai kegunaan biasa untuk jangka waktu biasa. Warkat jenis ini disimpan sesuai dengan daftar retensinya atau lama penyimpanannya. Biasanya di berbagai organisasi atau instansi, jenis warkat ini paling banyak jumlahnya. Contohnya seperti surat-surat kantor pada umumnya dan lain-lain. Selanjutnya, non-essential record atau warkat tidak penting, yaitu warkat yang kegunaannya menjadi habis setelah selesai dibaca. Untuk warkat jenis ini tidak perlu disimpan, tetapi dapat langsung dimusnahkan atau cukup diingat isinya atau dicatat dalam agenda harian. Contohnya seperti undangan rapat dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan fisiknya, warkat atau arsip terdiri dari 2 bagian, yaitu arsip tertulis dan arsip visual. Arsip tertulis yaitu wujud arsip yang berupa tulisan atau tertulis, misalnya surat dinas, akta, faktur, kwitansi, dan lain sebagainya. Sedangkan arsip visual yaitu wujud arsip yang dapat dilihat berupa gambar, lukisan, ukiran, pahatan, data file seperti peta, flash disk, poster, DVD, CD, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan isinya, yaitu arsip atau warkat yang dilihat dari kandungan isinya. Nah, warkat jenis ini dapat berupa seperti yang pertama itu financial record atau catatan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Nah, contohnya kwitansi, giro, dan cek. Nah, baru yang kedua ada inventory record, yaitu catatan yang berhubungan dengan barang inventaris atau dagangan. Nah, contohnya catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, harga. Lalu selanjutnya yang ketiga ada personal record, yaitu catatan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Nah, contohnya seperti surat lamaran pekerjaan, kurikulum vitae, absensi, riwayat hidup, dan lain-lain. Yang keempat, sales record, yaitu catatan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contohnya seperti daftar agen distributor, daftar penjualan barang, prosedur penjualan, jumlah persediaan, mutu penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada production record, yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah produksi. Contohnya seperti arsip tentang jenis bahan baku, jenis alat yang dipergunakan, data produksi barang atau jasa, jenis barang yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pemiliknya, arsip atau warkat terdiri dari 2, yaitu yang pertama berasal dari lembaga pemerintahan, yang kedua berasal dari instansi pemerintah atau swasta. Antara lain, yang pertama ada arsip primer, merupakan arsip asli, bukan merupakan salinan kopi atau tembusan atau tindasan. Yang kedua ada arsip sekunder, adalah arsip yang berupa salinan, kopian, tembusan atau tindasan. Yang ketiga ada arsip sentral, adalah arsip yang disimpan pada pusat arsip atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya atau sentralisasi. Dan terakhir ada arsip unit, adalah arsip yang penyimpanannya dilakukan oleh masing-masing unit, di mana arsip tersebut dibuat tersebar atau desentralisasi. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keasliannya, arsip terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada arsip asli, adalah dokumen arsip yang awalnya dari mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan basah, dan legalisasi asli atau dokumen utama. Yang kedua ada arsip tembusan, adalah dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya, yang dimana proses pembuatannya bersama dokumen asli namun ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Lalu yang ketiga ada arsip salinan, adalah dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli namun memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, arsip atau warkat ada 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Nah, arsip dinamis ini juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada arsip aktif,
yaitu arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan suatu organisasi. Contohnya daftar hadir atau absensi karyawan. Yang kedua ada arsip inaktif atau pasif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun dan pengelolaannya dilakukan oleh unit sentral arsip suatu organisasi dan instansi. Dalam unit sentral juga akan dibuat jadwal retensinya agar kita tahu apakah arsip tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Nah, contoh arsip seperti ini tuh misalnya raport. Lalu yang ketiga ada arsip vital, adalah dokumen yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Nah, contohnya seperti ijazah dan sertifikat tanah dan bangunan dan lainnya. Selanjutnya arsip statis, yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus-menerus bagi organisasi atau instansi, namun dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum atau negara karena bernilai kebangsaan dan hanya dipergunakan sebagai referensi saja. Contohnya seperti surat keputusan. Saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi arsip. Menurut Sadar Mayati menyatakan bahwa peranan arsip sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai suatu masalah. Maka berdasarkan pengertian tersebut, arsip mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyajian informasi bagi perusahaan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu, untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar, harus ada sistem dan penanganan kerja yang baik di bidang kearsipan demi melancarkan pelaksanaan kinerja kearsipan dalam organisasi maupun instansi. Dalam penyelenggaraan pengurusan kearsipan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh setiap instansi maupun lembaga, yaitu menyimpan warkat, dokumen, atau surat-surat lainnya. Fungsi arsip. Menurut Bartos, fungsi arsip dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah bentuk arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan suatu pelaksanaan dan penyelenggaraan. Arsip dinamis menurut fungsi dan kegunaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta mesti dikelola oleh unit pengelola. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Di sini saya akan membahas mengenai nilai guna arsip. Apa sih nilai guna arsip itu? Nilai guna arsip adalah nilai kegunaan yang terkandung di dalam arsip yang didasarkan atas kepentingan pengguna arsip itu sendiri. Ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, ada beberapa pendapat mengenai nilai guna arsip, antara lain sebagai berikut. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia, ditinjau dari kepentingan pengguna arsip, nilai guna arsip dapat dibedakan menjadi nilai guna primer. Dalam keputusan Kepala ANRI nomor 7 tahun 2001, arsip mempunyai nilai guna primer, yaitu nilai guna yang didasarkan pada kepentingan instansi pencipta arsip. Nilai guna primer dimiliki oleh arsip dinamis. Nilai guna primer terdiri dari nilai guna primer meliputi 1. Nilai guna administrasi adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Misalnya, bagan organisasi, pernyataan visi dan misi, serta tata tertib yang mengatur operasional organisasi. Yang kedua, nilai guna hukum. Arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Arsip-arsip yang mempunyai nilai guna hukum antara lain adalah arsip-arsip yang berisikan keputusan atau ketetapan, perjanjian, bahan-bahan bukti peradilan, dan sebagainya. 3. Nilai guna keuangan.
sebagai akibat hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Apabila data tersebut tidak dimanfaatkan secara langsung atau tidak diterbitkan, maka arsip-arsip ini mempunyai jangka waktu simpan yang lama. Nilai guna sekunder, yaitu nilai guna arsip berdasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain untuk kepentingan umum. Nilai guna sekunder dimiliki arsip statis, dan nilai guna sekunder arsip terdiri dari 1. Nilai guna kebuktian adalah jika dalam arsip itu terkandung fakta dan keterangan yang digunakan untuk menjelaskan tentang lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsi dan kegiatannya. 2. Nilai guna informasional adalah jika dalam arsip isi dan informasi yang ada di dalamnya mengandung berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga instansi pencipta arsip kegiatan. Menurut Ensiklopedia Administrasi, pada pokoknya sesuatu warkat mempunyai 4 macam kegunaan, yaitu sebagai berikut. A. Guna informatoris, yakni memberikan sesuatu keterangan tentang suatu hal atau peristiwa, contohnya surat pengumuman. B. Guna yuridis, yakni menjadi bahan pembuktian dalam proses pengadilan, contoh surat perjanjian. C. Guna historis, yakni menggambarkan keadaan atau peristiwa pada masa lampau agar tidak terlupakan sepanjang masa sebagai peristiwa sejarah, contohnya teks proklamasi. D. Guna ilmiah, yakni sebagai catatan hasil-hasil pemikiran seorang sarjana atau penemuan-penemuan sesuatu eksperimen ilmiah, contohnya hasil karya tulis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat arsip dan pengertian kearsipan. Sebuah surat atau warkat baru dapat dinyatakan sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kumpulan warkat. Yang kedua, mempunyai nilai guna. Yang ketiga, disimpan menurut sistem tertentu. Dan yang terakhir, apabila diperlukan, dapat ditemukan secara tepat dan cepat. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian kearsipan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, R. Subroto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kearsipan adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Yang kedua, menurut Kamus Administrasi, kearsipan adalah segenap rangkaian kegiatan perbuatan penyelenggaraan kearsipan sejak saat dimulainya pengumpulan warkat sampai dengan penyingkirannya. Yang terakhir, Dr. Andes M. Martono menyatakan bahwa kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan warkat atau record atas dasar sistem tertentu serta dengan prosedur tertentu yang sistematis, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan kembali dalam waktu yang singkat. Dari beberapa pendapat yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kearsipan adalah suatu kegiatan atau proses pengaturan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga apabila arsip tersebut diperlukan dapat ditemukan kembali secara tepat dalam waktu yang singkat. Menurut Bartos, tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kearsipan adalah yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, menghemat tempat penyimpanan. Yang kelima, menjaga rahasia arsip. Yang keenam, menjaga kelestarian arsip. Yang ketujuh, menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan.
Dengan demikian, kearsipan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama dalam menunjang kelancaran administrasi, sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Karena setiap arsip dan dokumen dapat dipelihara dengan baik dan apabila dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Yang kedua adalah masalah kearsipan dan cara menanggulanginya. Setiap kantor pada umumnya memiliki permasalahan kearsipan, yaitu yang pertama kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip. Dengan belum atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya arsip mengakibatkan berfungsinya arsip sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai dan akhirnya tugas-tugas di bidang kearsipan dipandang rendah. Yang kedua, kualifikasi persyaratan pegawai tidak dipenuhi. Hal ini terbukti dengan adanya penempatan pegawai yang diserahi tugas tanggung jawab mengelola arsip tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan, bahkan banyak yang beranggapan cukup dipenuhi dengan pegawai yang berpendidikan sekolah dasar. Unit kearsipan juga menjadi tempat buangan bagi pegawai yang direndahkan dari unit lainnya, serta di samping itu masih ada anggapan bahwa siapapun dapat mengerjakan kearsipan. Pegawai kearsipan yang kurang cakap dan kurang terbimbing secara teratur mengakibatkan tidak dapat mengimbangi perkembangan dalam bidang kearsipan, baik tata kerja, peralatan kearsipan maupun segi lainnya. Yang ketiga, bertambahnya volume arsip secara terus-menerus mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi. Yang keempat, belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan yang diberlakukan secara baku di suatu kantor atau organisasi, sehingga masing-masing petugas melaksanakan pekerjaannya tidak ada keseragaman dan tidak ada tujuan yang jelas. Yang kelima, belum dibakukannya atau dibudayakannya pedoman tentang tata cara peminjaman arsip di masing-masing kantor, mengakibatkan setiap pegawai meminjam arsip tanpa adanya peraturan yang jelas. Yang keenam, penggunaan arsip oleh pengelola atau pihak lainnya yang membutuhkan dengan jangka waktu yang lama, dan bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Hal ini akan menghambat pihak lain yang juga membutuhkan arsip termaksud. Yang ketujuh, tidak dapat atau sulit ditemukannya kembali arsip dengan cepat dan tepat bila diperlukan oleh pihak lain. Hal tersebut mungkin karena belum sempurnanya sistem atau karena petugas yang belum atau kurang terampil. Yang kedelapan, belum dipikirkannya mengenai rencana untuk mengadakan penyusunan arsip di unit operasional maupun di kantor secara menyeluruh, mengakibatkan arsip semakin bertumpuk, campur aduk dan tidak dapat ditampung lagi. Yang kesembilan, adanya arsip yang diterima dan dikirim oleh suatu unit lepas dari pengawasan, karena unit pengawasan yang telah ditentukan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan karena para pejabat dan pelaksana tidak mempedulikan fungsi unit pengawasan tersebut. Upaya penanggulangan masalah kearsipan. Beberapa cara yang perlu dilakukan dalam upaya penanggulangan masalah kearsipan adalah: yang pertama, perhatian dan dukungan dari pimpinan setiap kantor atau organisasi untuk memberikan pengertian dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bidang kearsipan dalam keseluruhan proses administrasi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang akan menjamin dan menunjang keberhasilannya usaha perbaikan dan penyempurnaan di bidang kearsipan. Yang kedua, dalam rangka menambah kecakapan atau keterampilan pegawai kearsipan, maka perlu adanya pembinaan atau pendidikan dan pelatihan yang meliputi segala aspek kearsipan bagi para pejabat dan pelaksana secara terarah agar dapat mengimbangi perkembangan serta dapat memenuhi syarat kualifikasi tertentu. Yang ketiga, penyediaan dan penambahan fasilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelancaran kerja bidang kearsipan, terutama bila volume arsip cepat meningkat. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan tentang adanya anggaran belanja yang jelas, khususnya untuk pengelolaan arsip, agar dapat memungkinkan pelaksanaan pengelolaan arsip dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, perlu dimiliki dan diberlakukannya pedoman tata kerja kearsipan di suatu kantor, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan bagi para petugas pelaksana. Hal tersebut akan menimbulkan atau menambah gairah kerja dari pejabat pelaksana dalam rangka memperlancar pekerjaan. Yang kelima, perlu dibakukan atau dibudayakan pedoman tentang tata cara peminjaman arsip di setiap kantor. Hal tersebut erat kaitannya dengan disiplin kerja yang merupakan suatu sikap yang perlu dipelihara dan dibina secara terus-menerus. Meskipun para pejabat pelaksana telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk bekal melaksanakan tugasnya, akan tetapi bila tidak ditunjang dengan adanya ditetapkan, maka akibatnya pun akan sia-sia belaka. Yang keenam, penggunaan arsip oleh pihak atau unit lain menuntut adanya koordinasi antar unit dalam suatu kantor. Hal tersebut dapat mempengaruhi faktor disiplin, mengingat aktivitas bidang kearsipan tidak dapat terlepas dari faktor hubungan kerja dengan unit-unit atau pihak lainnya.